Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi di channel Gubuk Santri. Harapan dan doa semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta senantiasa kita mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan yang akan dibahas pada kali ini, silahkan subscribe dulu channel ini agar channel ini berkembang dan bisa menyebarkan syiar-syiar Islam. Jika dianggap bermanfaat, silahkan bagikan video ini. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak cara bagi Allah untuk menguji kesabaran kita sebagai hamba-Nya. Mengapa kita diuji? Tujuannya adalah agar melalui ujian tersebut kita lebih dekat dan senantiasa mengingatnya. Jika kita lolos atas ujian-ujian yang menimpa, insya Allah menjadi jalan terhapusnya dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apa saja yang menimpa seseorang muslim seperti rasa letih, sedih, sakit, gelisah, sampai duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu semua. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, gangguan, dan kerisauan, bahkan hanya terkena duri sekalipun, semuanya itu merupakan kafarat atau penebus dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu baiknya Allah kepada kita, sahabat. Saatnya jadikanlah setiap ujian hidup yang kita alami sebagai tangga untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berikut adalah tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Yang pertama, tanda Allah sayang kepada kita diberikan kesedihan. Hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerap sekali diberi kesedihan, karena dengan kesedihan tersebut lisan kita akan lebih sering menyebut namanya. Namun perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menguji hamba-hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kedua, diberikan kesakitan, karena dengan kesakitan yang datang kita akan senantiasa memohon kesembuhan darinya. Terkadang datangnya penyakit merupakan hukuman dari dosa yang pernah kita lakukan. Apabila kita sabar, ikhtiar, dan tawakal atas rasa sakit tersebut, insya Allah menjadi sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, diberikannya kehilangan. Setiap yang datang pasti akan pergi, setiap yang ada pasti akan hilang dan tiada. Begitulah hukum dunia. Sahabat, semua orang pasti pernah merasakan kejadian yang sangat memilukan, sebab kehilangan sesuatu yang paling berharga.
Rasa kehilangan akan membuat seseorang hamba merasa terpuruk dan kembali mengingat Sang Pencipta. Jika ia tabah menerima dengan rasa syukur dan berprasangka baik kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan, insya Allah hal tersebut menjadi sebab terampunnya dosa-dosa kita dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Tentu di balik rasa kehilangan tersebut ada hikmahnya yang dapat kita ambil sebagai bentuk pelajaran. Keempat, diberikannya kita kesusahan, karena dengan kesusahan kita akan lebih ridho atas segala sesuatu yang menimpa. Jangan sampai kita berprasangka bahwa kesusahan yang menimpa adalah tanda Allah berpaling kepada kita. Mengapa? Karena seorang hamba yang sempurna imannya akan senantiasa bersyukur dan bersabar atas kesusahan yang menimpa. Ia pasti ridho atas segala ketentuan yang menjadi takdir hidupnya. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diberikannya penderitaan, karena jiwa yang menderita akan selalu dekat kepadanya. Jika sebelum-sebelumnya jauh dari Allah, dengan diberikannya sebuah penderitaan, pasti hamba tersebut akan lebih dekat kepada Allah. Insya Allah, ketika seorang hamba telah sadar atas kelalaiannya selama ini, ia akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyesalan, taubat, dan kepasrahan diri. Dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemalaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Sahabat, masih banyak tanda-tanda Allah sayang kepada kita. Mungkin dari kelima poin di atas dapat menjadi sebuah peringatan untuk kita semua agar menjadi hamba yang lebih baik lagi. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan Allah ridho atas amal ibadah yang selama ini kita kerjakan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.